Halo, mau kesini sekarang apa nanti? Oh, Kita masih tunggu dulu ya. Halo Yuliana Rai. Beta Obet, apa kabar Beta Obet? Halo Mada Atik, join. Mama sambil lihat tuh ya. Apa kabar semuanya? Jelly Wutun. Kita masih nunggu Pak Herman dan Bu Dwi untuk kita undang di live ini. Istriku geser dikit ya. Ini. Nah, ini Herman Dwi udah masuk. Sekarang kita undang untuk masuk ke sini. Herman Dwi accept. Apa kabar Beta Obet? Beta Obet. Nah, udah on. halo, Halo. halo Dwi, Herman. Apa kabar? Nah, itu udah ada suaranya gede. Nah, ya, Tangan siapa? kedengeran? Oh, tangan. Dengeran, Dengar dengeran. masalahnya? Maju Dengeran. dikit boleh nggak maju? Maju. Ya, sip. Kamunya maju. Ya, Udah. Aku gini aja biar. Kamu nggak kedengeran. Apa kabar Herman Dwi? alhamdulillah Sama sehat, teman-teman. sehat walafiat. 16 orang. Hai Mbak Rizky, Pak Siwan. Halo Pak Rizky Siwan dari Semarang juga udah join. Halo Pak Siwan. Kalau mau tanya sama Pak Herman Budwi. Iya. Ya sambil nunggu yang lain, kita mau tanya nih sama Herman Dwi kan, kalian tinggal di Jogja terus pernah ngalamin tahun lalu ya ADC Ya. hampir mendadak ditutup. Udah ditutup sih tapi hampir mendadak gitu loh waktunya. Terus itu mungkin yang banyak akan kita bahas malam ini gitu, gimana Herman Madwi bisa mengatasi itu. Pada waktu itu MWID juga belum se-establish, canggih sekarang belum stabil. Gimana Ya. sih kamu ini grup kamu supaya dengan dalam waktu cepat bisa ke digital gitu loh, Man. Soalnya sekarang ini kan semua lagi di rumah nih. Ya, Jadi digital jadi sangat penting banget nih. Tuh. Udah ada 18 orang, nggak apa-apa. Herman atau Dwi dulu mau cerita boleh. Agak keras biar kedengeran. ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Halo semua. Ya, jadi ya alhamdulillah kami waktu di Lampung itu sudah terbiasa fokus solusi. Jadi yang sering Mas Sisto sama Mbak Devi ajarkan, masalah itu pasti ada, tinggal kita mau fokusnya kemana gitu, ke masalahnya atau ke solusinya. Nah, karena di Lampung udah sering latihan, dan waktu itu Mas Sisto pernah ngomong juga, setiap masalah itu tergantung leadernya nih. Kalau leadernya menganggap itu bukan big deal, ya downline juga akan berpikir itu biasa-biasa aja. Nah, pada saat ADC di Jogja dikabari mau ditutup, waktu itu kalau nggak salah hanya dikasih waktu kita 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sebelum penutupan itu. Memang sebagian saya lihat panik. Beberapa leader-leader di luar grup kami itu seperti panik, terutama ada yang dari luar network atau non network. Itu kalau ketemu di ADC itu mereka berusaha mengajak kita untuk mengusulkan ke EME jangan sampai tutup gitu. Tapi kita ya senyum-senyum aja. Nah, karena kita sudah terlatih, sudah terbiasa, ya sebetulnya di dalam hati kami, dalam pikiran ya ada rasa ADC ditutup gitu ya. sedih juga gitu kan ya, sedih, khawatir. Tapi itu tidak boleh kami tunjukkan di depan downline. Justru kita langsung praktekkan seperti buku sikap yang kuning itu dulu, teori membalik piring. Teori membalik piring. Justru kita langsung upgrade ke teman-teman. Ini berita baik nih, bersyukur. Kita kota pertama yang akan dijadikan e-commerce network marketing gitu. Wah, itu pada tepuk tangan tuh diumumin gitu.
Jadi Jadi grup semangat ya. begitu. Iya. Iya, malah semangat. Wah, asik kita naik level gitu kan ya. Dalam hati kan ini nanti ordernya gimana? Habis Iya, ngomong iya, gini iya. kadang-kadang kepikiran juga. Jadi akhirnya langsung kita diskusi sama grup. Waktu Tapi itu waktu habis itu Imponet. udah terbiasa pakai MWID belum pada saat ditutup itu? Belum, belum, Belum. Kalian belum. belum. Dan Oke. MWID kayaknya masih baru Baru banget ya banget waktu Iya. itu ya. Oke. Kita Oh, lagi belajar tapi belum serius, Mas. Belum serius baru belajar banget. MWID waktu itu. Oke. Oh, belum serius. Iya, jadi waktu itu MWID itu yang bisa dikatakan masih masih blank lah gitu ya. Akhirnya Masih kita baru. diskusi, selesai Imponet kita diskusi sama beberapa leader di Jogja. Langsung kita sepakati diadakan training online itu seminggu 3 kali. 3 kali. Yang ngadain Kali ini siapa? Training online itu. waktu itu kita minta dari pihak MW. MW. MW Oh. kan karyawan-karyawan MW kan sudah ada yang di training Iya. tuh. Hmm. Staf-staf MW, Jadi staf mereka MW. training. Jadi mereka Ya, training grup kamu cara pakai MWID waktu itu ya. betul, betul. Jadi mereka kasih contoh 1-2 kali. Selanjutnya udah kami langsung action. Dan ada Hmm. cerita-cerita seru ya waktu itu. Yang Apa sampai tuh sakit cerita serunya? waktu itu. Coba Coba diceritain dulu. Agak Di keras. Teman-teman yang baru Jogja gabung, ini. ntar aku ini dulu. Teman-teman yang baru join nih kita lagi ngomongin bagaimana peralihan Pak Herman sama Bu Dwi waktu dari ADC, sistem ADC itu ke MWID digital, Iya, iya. digital ya. Silakan ADC Dwi. Jogja ditutup ADC ya. Jogja ditutup waktu itu. Oke, aku sharing terutama buat aku yang ibu-ibu nih, ya kan Hmm. di Jogja juga ternyata banyak kaum emak-emaknya gitu. Gaptek gitu maksudnya. Gaptek. Jadi banyak yang gaptek. Nah, itu tantangan yang luar biasa sih. Kita udah sering kasih, bahkan kadang-kadang one on one kita training, tapi ya nggak apa-apa. Kita tahu 2 bulan lagi kan MW Jogja tutup. Jadi mereka tuh gini, ketakutan kami sama teman-teman tuh takut salah pencet sebetulnya awalnya. Karena nggak biasa kan pakai nanti itu ya. Nanti gimana gitu. Padahal kan nggak apa-apa gitu. Nah itu Iya. ya ternyata yang harus memulai saya, yang emak-emak duluan ini nyontoin bahwa saya bisa gitu, dan saya di training sama Mas Herman. Nah ada yang menarik, bukan menarik sih, banyak kejadian yang lucu. Nah waktu itu kan mulai belajar join aplikasi baru online. Sponsori orang. Nah kami kan banyak keluar kota. Nih Pak Kristo. Nah waktu itu saya, Pak Herman, terus sama teman-teman leader lagi Infonet di Klaten ya kalau nggak salah ya. Kebanjiran aplikasi baru. Nah waktu itu MWID belum selancar sekarang, masih banyak lemotnya, jaringannya masih keluar itu sampai kita stres banget gitu, stres banget. Terus yang sudah kasih uang sama KTP itu udah nggak sabar gitu. Nah itu proses sampai online kami yang sampai masuk UGD itu sampai asam lambungnya naik gitu ya, itu sampai kejadian seru banget sih. Karena saking stresnya ya Dwi. Nggak sabar tapi semangat. Jadi semangat tapi teknologinya mungkin karena masih baru, kami juga gaptek, jadi seru banget lah. Tapi akhirnya terbayar sih karena semuanya. Gimana tuh solusinya waktu itu gimana? Waktu itu solusinya gimana? Aplikasi banyak masuk, terus MWID belum lancar, ADC udah nggak bisa terima aplikasi baru. Apa yang kalian lakukan tuh di situasi itu? Ya, jadi waktu itu kan kondisinya belum bisa daftar langsung di ADC. Waktu itu semuanya harus by online. Aplikasi baru itu. Jadi kita datang ke ADC pun daftar manual, ADC nggak bisa proses. Tetap suruh online waktu itu. Akhirnya kita pakai senjata pamungkas. Nah, telepon Pak Adit. Ya udah, Pak Adit sama Pak Rijal yang urusin akhirnya. Itu senjata pamungkas itu. Karena kalau telepon upline kan nggak mungkin, malah ngerepotin upline. Betul. Upline juga nggak punya komputernya, nggak punya komputer buat masukin aplikasi. Nggak bisa masukin juga. Iya. Tapi itu di situasi seperti gini nih, sekarang nih situasi kayak sekarang kan, mau nggak mau akhirnya semua harus bisa online gitu. Yang tadinya punya ADC,
disarankan tinggal di rumah, nggak perlu ke ADC, kongko-kongko di ADC karena situasi virus corona ini. Berguna buat kalian lebih dulu tanggap terhadap digital gitu. Sekarang kerasanya gimana nih di grup? Iya, jadi kami di satu sisi kita bersyukur, ya bersyukur karena sejak Juli yang lalu kita sudah terbiasa, ya terbiasa. Sorry, agak lemot ya. Sebentar. Nggak apa-apa Man, Ngomong terus aja, aja. Oke. Lancar di sini. Nah, jadi kita bersyukur di satu sisi, ya. Dan betul kata Bu Putu tadi, kadang-kadang teman-teman tuh takut mencet. Nah, mencet. kami dapat solusinya. Iya, dapat solusinya dari Pak Rijal waktu itu. Jadi Pak Rijal waktu itu ngomong, kata Pak Rijal, Pak Herman, bilang aja sama downline, pencet-pencet aja katanya, nggak bakal rekening berkurang kok katanya. Oh iya juga, karena kan di akhir itu kan ada konfirmasi pembayaran toh. Dan itu tombolnya paling bawah pembayaran itu. Jadi katanya udah nggak usah takut katanya. Kalau ataupun nanti tidak dibayar, dia tercancel sendiri kok. Nah, sejak kita dapat kata kuncinya dari Pak Rijal itu, ya udah seluruh downline kita suruh sembarang mencet. Dan begitu mereka udah ada keberanian mencet ini, mencet itu, pokoknya klik sana, klik sini. Ya alhamdulillah lancar akhirnya, yang ibu-ibu pun lancar. Dan pada saat barang sampai di rumah, itu ketagihan untuk order online mereka. Order online. Lebih ketagihan daripada ke ADC kali ya? Iya, betul. Dan kita punya satu cerita, ada downline kami yang usianya sudah uti-uti, sudah punya cucu, gitu. Tapi semangat banget. Jadi waktu tahu bahwa MW mau ditutup, dia orang yang sangat buru-buru minta diajarin gitu, Dan sekarang jago banget, Mas Risto. Sampai kadang-kadang kelas masih sibuk order gitu, udah mandiri banget. Dan itu kami bersyukur ya. Dia jagoan banget sih, awalnya gaptek tapi terus mau belajar, dan MW kan banyak kasih kemudahan gitu. Nah, jadi ya sekarang sih Jogja oke lah, lancar, jago ya, aman, lancar. Iya. Jadi kesimpulannya nggak usah takut ya pakai MWID, mobile, MW sentral gitu ya, semuanya lancar dan terbukti di kondisi sekarang sangat berguna banget gitu ya Man. Iya. Ya, dan MWID nggak bakal ngeblok ini kita kok, akun kita. Kalau salah. Banyak yang takut gitu. Takut diblok ya, awalnya, gimana? Kan kalau Facebook, Instagram dan sebagainya kan kalau kita sembarang kan kadang-kadang kan terblokir tuh. Ya kan kalau seperti BCA mobile dan sebagainya kan kalau salah-salah pencet blokir. Betul. Nah, kalau MWID, kata Pak Rijal, don't worry katanya, kita nggak akan ngeblok. Jadi pencet-pencet aja sembarang. Salah nggak apa-apa ya. Lama-lama pembayarannya sudah banyak pilihannya. Apanya? Ya udah. Pembayarannya juga sudah banyak. Oh, cara pembayaran kan udah banyak, bisa GoPay dan sebagainya. Ya itu memudahkan banget, GoPay itu malah sangat familiar tuh GoPay. Di Jogja banyak pakai GoPay. Pakai apa biasanya? Di grup Jogja sama grup Lampungnya Herman Dwi. Banyak virtual account selama ini. BCA ya? BCA. BCA. Bank lain juga boleh. GoPay juga sudah banyak juga yang pakai. Transaksi pakai GoPay, kami pun udah sering juga pakai GoPay bayarnya. Lancar ya? Iya, lancar jaya sekarang. Jadi teman-teman gak usah takut. Boleh. Ya, udah ada MW sentral nih, lebih enak loh sekarang. Iya. Dan tampilannya lebih kece. Iya. Itu aplikasi. Lebih praktis ya, aplikasi ya. Ya. Udah ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan dari Bu Joyce. Bu Joyce. Mau nanya waktu Pak Herman diajak ngomong malam-malam jam 2, bertengkar dulu apa enggak? Iya. Gara-gara MLM sampai 26 itu. Jadi waktu diajak ngomong yang jam 2 pagi itu pakai bertengkar dulu enggak yang karena gara-gara jalanin MLM 26 itu. Maksudnya bertengkar dulu apa langsung mulus gitu? Iya.
Aku yang jawab nih Itu kalau pertanyaan gitu. pertama nih, langsung ya. Nggak Yang bertengkar. kedua. Kita udah rebutan nih. Siapa Oh, yang mau iya, jawab dulu? bertengkar. Dwi. Bergulat. Coba Dwi. Perang Kalau tuh. bertengkarnya justru sebelum malam bersejarah itu. Gimana gimana? Boleh ceritain? Ya, ini loh, kan Herman ini kan sering banget gonta-ganti multi level, ya kan? Terus gonta-ganti usaha. Nah, kalau gonta-ganti usaha nggak ngilangin duit sih nggak apa-apa mas. Tapi kan masalahnya bangkrut, terus ambil dari modal, jadi itu yang membuat usaha yang utama jadi keganggu. Nah, berantemnya sering karena saya sering suruh tutup usahanya, terus dia marah-marah. Terus kalau nanti ada yang ngajak dia MLM lain, saya nggak boleh, itu jadi bahan pertengkaran. Nah, udah habis marah nih, udah sering diem-dieman gitu. Makanya terjadilah malam bersejarah itu. Kayaknya udah nggak marah sih, udah nggak bertengkar ya. Sangat bersejarah yang jadi CD itu ya, jadi audio itu ya. Itu Emang ngomongnya gimana kalau Erwan? pakai Perasaannya gimana? Iya, jadi di satu sisi aku juga bersyukur. Jadi memang judulnya selalu bersyukur ini. Betul, harus selalu bersyukur. Jadi gonta-ganti itu seperti kata Pak Tejo, tidak peduli berapa kali Anda jatuh, yang penting satu kali bangkit katanya. Oke. Nah, untungnya berani bangkit, untungnya. Nah, banyak orang tidak berani bangkit. Malu atau faktor gengsi atau lain sebagainya. Nah, jadi bersyukurnya Untuk itu gabung tadi lagi gitu ya. gagal, coba lagi yang lain, gagal, coba lagi, seperti itu. Nah, seperti pertanyaan Bu Joyce, kalau sekarang pernah nggak bertengkar gitu kan ya? Kalau bertengkar mah jalan terus Bu Joyce. Bu Joyce lagi curcol. Namanya suami istri ya, harus bertengkar. Nih, Bertengkar. ada yang nanya lagi nih masalah bertengkar nih. Ada pertanyaan, Man? Kira-kira kalau sering bertengkar di bisnis ini itu bagus nggak sih? Itu seperti kata Mas Risto, kalau mobil yang diparkir pasti nggak rusak. Kalau mobilnya udah mulai rusak, penyok-penyok, berarti itu mobil jalannya ngebut, ini ya. Tandanya punya goal. Tandanya punya goal, seperti itu. Jadi kalau bertengkar ya berarti good news. Ada Itu tujuan. yang sering. Iya, karena ada tujuan. Jadi ibaratnya kalau ini mobil, kalau yang tadi yang ini ke sini. Nah, begitu di bisnis ini kan udah satu jalan nih, satu jalan. Yang namanya satu jalan begitu ngebut, itu pasti terjadi gesekan. Ya. Jadi Nggak apa-apa ya. Normal. Nah, yang penting adalah kita tahu cara memperbaikinya. Jadi sama hal seperti seorang montir, kalau kita punya mobil jalan keluar kota, kita nggak ngerti mesin, begitu ngadat pasti stres. Tapi begitu pada saat kita paham dengan mesin, kita tahu cara memperbaikinya, begitu Tenang, mesin yang ngadat, kita santai aja. Hitung-hitung istirahat deh, istirahat sambil perbaiki mesin gitu. Nah, beruntungnya kita kan ada 3 buku nih. 3 buku yang wajib itu. Mencari Kawan, Berpikir Berjiwa Besar, sama Personality Plus. Nah, itu 3 buku itu ngebantu banget cara mempercepat memperbaikinya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Man. Nih, ada yang pengen tahu nih dari Iin Mona Lisa. Mau tanya, 26 MLM itu apa saja sih? Saya penasaran. Waduh, nggak boleh sebut merek kali ya. Pakai inisial aja, Man. Kalau gitu kita harus ini nih BBS ulang. Jadi inisialnya Indonesia. ada yang dari abjad A sampai abjad Z. Iya. Nah, jadi abjad A ada, abjad B ada, sampai abjad Z. Kalau Z itu Zulian namanya. Ya udah nggak ada ya. Kalau A itu MW. Iya. Ada lagi nggak? Ada daftarnya itu, ada daftarnya. Daftarnya suruh cek di mana tuh? Suruh cek di Google aja kali ya.
kalau IG nggak bisa ini ya, apa, share screen ya? Nggak bisa, harus pakai Zoom share screen. Oh iya Tapi iya iya. gini, Ada. mungkin yang kita bicarain gini, kenapa sih akhirnya kamu kok bisa berhasilnya di MW gitu, Ya. ya kan? Padahal dulu kamu udah 2 kali coba gagal, terus coba lagi, terus akhirnya kok bisa berhasilnya di MW. Apa mungkin teman-teman mau tahu apa sih bedanya? Kita nggak usah dibilang yang lain jeleknya apa, tapi apa sih yang ada di MW yang nggak ada di sana gitu. Ya, kalau inti pertanyaannya kenapa kok bisa berhasil di MW, itu sebetulnya kita ngikutin saran dari Mas Riso sama Mbak Depi nih. Waktu Apa itu tuh? kan selalu Mas Riso pesen hanya dibutuhkan 1 kepala gitu. Nah, kita berkali-kali menerjemahkan itu sempat bingung. Maksudnya apa nih 1 kepala? Tapi karena sering diulang-ulang 1 kepala, akhirnya kami paham gitu maksudnya 1 kepala itu. Kami berdua ini kan dua-duanya pengen menonjol semua Oh gitu. ceritanya. Oke. Kenapa dulu set gold diamond gagal? Karena dua-duanya pengen menonjol, jadi mau nggak mau kan masih 2 kepala tuh. 2 kepala. Nah begitu masih susah Mbak Devi sering ngulang-ngulang 1 kepala. Ini kita ambil keputusan. Siapa nih yang mau memimpin? Nah begitu sudah disepakati, oke, 1 kepala. Dan alhamdulillah di tahun ketiga kita going diamond waktu itu. Karena sudah 1 kepala. Tadinya 2 kepala. Pada saat 2 kepala itu malah berpikirnya pasangan itu bukannya saling melengkapi, tapi saling ingin menyaingi, saling ingin menonjol itu tadi, saling ingin dapat nama gitu kan. Nah, tapi begitu kita putuskan 1 kepala, kita sepakati, yaudah yang mendrive 1 kepala, tapi kan nanti hasilnya yang menikmati 2 kepala kata saya. Oke. Akhirnya kita sepakat itu ya. Buat yang jalankan bisnis berpasangan tuh bagus banget tuh. Jawabannya. Ini ada lagi nih Man, hilang. Tapi ini Man, tadi kembali ke pertanyaan saya dulu yang tadi. Apa yang ada di MW yang nggak ada di sana yang bikin kamu jadi bisa gitu loh. Padahal kan sebenarnya di tempat lain 26 itu bisa aja kamu berhasil di sana duluan gitu. Mungkin ceritanya nggak sampai sekarang gitu. Tapi apa yang Herman lihat ada di bisnis MW yang nggak ada di sana gitu. Ya, yang tidak ada di multi level lain, kalau yang kami alami itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Apa itu? Pertama, di beberapa multi level yang pernah saya jalankan itu tidak ada konseling yang berkesinambungan. Oke. Tidak ada konseling berkesinambungan. Dalam arti upline-nya ini pun masih seneng loncat-loncat. Bahkan di beberapa multi level itu upline saya malah ngerogotin grup saya juga waktu itu. Jadi kadang-kadang kita malah sering berantem gitu upline downline. Itu satu yang ini yang tidak ada di tempat lain. Yang kedua yang nggak ada di tempat lain, kita di tempat lain tuh dikasih kebebasan. Boleh nge-cross ke kanan, nge-cross ke kiri, nge-cross ke bawah, nge-cross ke atas. Jadi di sana itu bebas melakukan cross lining namanya. Judulnya silaturahmi. Nah, jadi di sana tidak ada yang mengingatkan no cross lining. Jadi dikasih kebebasan. Yang terjadi apa kalau begitu? Yang terjadi apa? Banyak kanibalnya akhirnya. Jadi yang ini nyaplok si ini nyaplok di sini. Nah, kenapa? Karena memang dari perusahaannya itu boleh multi account. Oh. Gitu. Jadi satu nama boleh join beberapa kali gitu. Iya, kalau di MW kan single account, suami istri harus gabung dari awal. Nah, kalau di luaran sana boleh itu suami istri pisah. Bahkan nanti join lagi atas nama Herman 1, Herman 2, Herman 3. Nah, itu yang akhirnya membuat cross lining itu terjadi.
Jadi yang pertama tadi itu tidak ada konsultasi yang berkesinambungan, yang kedua itu di sana itu tidak ada no cross lining, jadi bebas berhubungan dengan cross line. Yang ketiga, tidak ada yang diedifikasi. Karena yang diedifikasi tidak kredibel. Nah, jadi kalau kita mau mengedifikasi, kita mau mengedifikasi si A gitu. Di multi level lain gitu. Nah, kita ngomong dia orang yang komitmen umpamanya. Realitanya dia nggak bisa komitmen. Kita ngomong dia orang yang disiplin umpamanya. Pertemuan terlambat. Nah, sementara yang ada di MW dengan support system Network 21, kita punya 3. Edifikasi, konsultasi, no cross lining. Dan ini susah untuk diduplikasi atau ditiru oleh multi level lain. Kenapa? Yang lebih sulit itu adalah live line-nya, jalur ke upline atasnya. Seperti itu. Dwi mungkin mau tambahin, Dwi. Ya, kalau saya kan sudah mengikuti perjalanannya Herman nih. Wah, mana-mana lah. Tapi memang satu yang sangat penting yang membuat Herman bisa berhasil di bisnis ini itu karena memang dia sudah fokus, Mas. Fokus. Ya, fokus, simple sih. Begitu fokus, semua yang diberikan sama sistem di bisnis ini, ya dikerjain benar gitu loh, Mas. Nggak ada pilihan. Dan waktu itu saya ingat banget pesannya Mas Risto waktu awal join. Kan Mas Risto ragu-ragu nerima kami kan dulu. Nah, karena memang track record luar biasa. Tapi waktu itu Mas Risto pesan sama saya, Dwi, kalau mau Herman berhasil di bisnis MW, bantu dia untuk fokus. Jadi saya ingat banget itu, Mas. Sampai kami peringkat SP pun ini masih agak bandel sih. Masih kurang fokus ya. Udah SP banget. Masih sering tergoda-goda dikit, tapi karena sudah di backup sama upline, masih sama Mbak Devi, ya aku agak sedikit lebih galak lagi gitu. Kuncinya galak ya, kuncinya galak gitu ya. Galak kalau pasangannya tegas. Galak. Oh, tegas. Tegas. Ada pertanyaan Ini ya? ada pertanyaan bagus nih ya dari Mbak Fitri, ini dari Bali. Gimana cara komunikasi berdua Pak Herman dan Bu Dwi saat mutusin akhirnya jadi satu kepala? Sambil makan enak atau sambil apa gitu? Gimana menyepakati jadi satu kepala dari 2 kepala tadi tuh, pakai makan di restoran atau di angkringan atau gimana? Ceritain. Terserah siapa duluan. Jadi pasti semua IBO kepengen naik peringkat ya, Mas. Betul ya. Nah, kami pun begitu. Waktu kami mau dari platinum mau ngejar ke emerald, tapi untungnya gini, yang saya sama Pak Herman lakukan adalah selalu konsultasi sama upline. Itu sih yang nguatin kami itu, karena kami benar-benar mau apapun itu kami konsultasi gitu loh. Jadi sebetulnya dulu kadang-kadang kalau setiap pulang konsultasi udah buat goal gitu, pulang pasti berantem. Nah itu karena kami berpikir dua-duanya mau kepala, mau menonjol tadi. Iya. Mungkin gitu. ya. Dan lebih kepada menuntut. Jadi yang dimaksud dengan satu kepala adalah pada saat salah satu dari kami sudah mengambil keputusan, ya kita nggak pernah mengandalkan pasangan yang lain untuk membantu. Itu kan yang suka buat ribut gitu. Iya. Dan ya yang paling penting dari pengalaman kami, biar fokus satu kepala itu harus ketemu personal goal-nya. Personal dream. Personal dream. Konsultasi sama Mas Risto. Jadi dulu dulu itu motivasi ngejar diamond, pengen membahagiakan pasangan nih awal-awalnya. Bagian pasangan. Itu kan bukan personal dream tuh. Begitu pasangan lagi agak sedikit dalam tanda kutip nggak nyebelin gitu, kita kan berpikir ngapain gue berjuang, wong dia nyebelin gue kan gitu kan. Akhirnya apa? Ya berhenti kerjanya gitu kan. Nah, tapi pada saat Mas Risto waktu itu ngasih ide membantu mengeksplor ini dream kami yang untuk diamond pertama di luar Pulau Jawa itu, nah itu ketemu personal dreamnya. Nah, begitu personal dreamnya ketemu,
ya udah untuk satu kepala itu betul-betul bisa jalan. Dan tadi agak putus, agak lambat. Sinyal di sana apa sinyal di sini? Gimana kesimpulannya? Jadi Bu Devi. kesimpulannya tadi, sejak bisa memutuskan siapa yang memimpin itu jadi lebih lancar gitu. Tapi tadi Dwi juga sempat mention sih, jadi siapa yang punya goal itu yang mimpin. Ya mungkin di goal yang ini Herman yang mimpin, di goal yang itu Dwi yang mimpin, gitu. Itu bisa gitu, dibicarakan saja. Iya ini agak sinyalnya terganggu nih di Jogja ya. Coba kita invite lagi nih. Belum join lagi. Sinyal di Jogja kayaknya lagi down. Coba Bu Devi mungkin mau tambahin. Iya, jadi siapa yang punya goal itu yang jangan ngandalin pasangannya, itu maksudnya Bu Dwi tadi. Gitu. Masalah gimana caranya ya teman-teman bisa cari cara lah. Makan enak itu bisa lah ya. Makan enak itu bisa. Tapi kalau saking enaknya nanti nggak ngobrol. Ya, makan enak dulu Pak baru ngobrol. Setelah perut isi biasanya lebih bisa kan, nggak emosi kan. Kalau lapar tuh emosi deh. Betul. Oke, agak terganggu nih sinyal di Pak Herman, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, malam ini kita sebenarnya intinya tadinya berbicara tentang digital karena tahun lalu tuh secara hampir mendadak ADC Jogja harus ditutup sehingga ada proses dari offline ke online, dan padahal waktu itu tahun lalu bulan Juni atau Juli itu belum belum selancar sekarang itu namanya ya, MWID. Nah tadi Herman Madi udah cerita tuh gimana caranya mereka bisa cepat ngajarin grupnya belajar digital MWID yang tadinya males belajar MWID deh gitu karena lebih enak ADC langsung bawa barang dan sebagainya. Di kondisi seperti itu tadi Herman Madwi cerita bahwa mereka berlatih memaksa diri untuk belajar digital MWID itu gitu. Tadi bagus tuh yang Dwi ya yang jelasin tentang kenapa emak-emak yang gaptek itu susah gitu untuk mulai karena takut salah pencet kan tadi Bu Putu juga bilang udah salah pencet. Itu kita mesti catat tuh bahwa kalau salah pencet itu bisa di back gitu, bisa diulang lagi. Terus kalau misalnya ternyata pesanannya salah gitu, ya tinggal nggak usah dibayar, nanti hilang sendiri gitu pesanannya. Jadi ya nggak usah khawatir dengan hal-hal teknis seperti itu. Kalau misalnya aduh salah ya telepon call center bisa diselesaikan dari call center. Jadi jangan takut lah untuk mencoba. Masalah teknis. Ini udah kembali. Tepuk tangan. Kenapa tadi Man? Siap. Nggak tahu nih sinyalnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai Herman tadi yang bicara kayaknya tuh. Iya, yang itu tadi tempat diskusinya. Iya. Personal goal tadi Man. Ya, personal dream. Oh, personal dream. Oke. Personal dream. Kalau goalnya kan pasti sama tuh dengan pasangan. Personal dreamnya jadi untuk goal diamondnya sama. Tapi Dwi punya personal dream, aku juga punya personal dream. Jadi sama-sama punya personal dream. Nah, personal dreamnya Dwi waktu itu naikin haji orang tua. Ya, alasannya kalau mencapai diamond, waktu itu kita ngejar diamond, saya pengen menghajikan keempat orang tua. Nah, kalau Mas Herman itu personal dreamnya dapat dari Mas Risto nih waktu itu ya? Iya. Apa tuh? Yang itu tadi jadi diamond pertama di luar Pulau Jawa. Oh, diamond luar Pulau Jawa. Bukan yang kasur ya, yang sering lihat ya? Bukan. Itu yang di Sheraton tuh loh Mas. Waktu Mas Risto ke Lampung, kami berdua itu konseling gitu ya. Di Lampung. Sheraton Lampung, ya. Udah lupa aku, maklum rambutnya udah putih. Ada pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus dari Yoce di Bogor. Pertanyaannya tadi aku udah baca, dibilang Pak Herman, Bu Dwi pernah kesel nggak sama upline?
Terus gimana ini mengatasinya kalau kesel sama upline? Nah, ayo, buka aja, Man, buka. Pernah lah pasti. mau dijawab jujur apa yang menyenangkan? Jujur dong. Jadi teman-teman, bisnis ini betul-betul bisa dikatakan bisnis kesabaran. Ya, bisnis kesabaran. Jadi kalau yang namanya kesel itu pasti kita akan alami. Bukan hanya ke upline, tapi ke downline juga, ke crossline, ya, bahkan ke staff MW seperti itu. Yang ke upline dulu ya, pertanyaannya. Ya, ya kalau ke upline, ya pernah itu. Pernah. Jadi kuncinya cuma satu, dan ini juga yang selalu diajarkan mahasiswa sama Mbak Depi. Kita bertindak itu bukan terpengaruh oleh sikap orang lain, tapi bagaimana sikap diri kita sendiri gitu. Seperti cerita ada orang yang masuk ke toko sepatu, ya, toko sepatu, nyoba-nyoba sepatu terus dia nggak beli gitu. Apakah si pengusahanya langsung besok tutup toko sepatunya? Kan tidak. Tetap buka. Jadi dia tetap buka. Jadi kalau bicara kesel, ya pasti ada. Namanya juga manusia kan. Yang namanya kita punya perasaan pasti ada itu. Bahkan bukan hanya ke upline, ke downline juga pernah, ke crossline, ke staff MW seperti itu. Nah, tapi begitu itu terjadi, selalu cari segi positifnya. Dicerna dulu nih. Oh, ini apa maksudnya nih? Maksud upline nih mengatakan A apa nih? Dan biasanya kita akan ketemu jawabannya kalau kita sudah menjalaninya dan mencapai goalnya. Baru ketemu. Oh, tapi kalau kita gitu ya. Iya. Kalau kita mempertanyakannya di awal, terus kita berhenti, nah itu yang sering terjadi, nggak kemana-mana, jalan di tempat. Makanya perlu teachable itu perlu banget, percaya 100%. Kayak waktu itu kami pernah mengalami LC weekend bertepatan dengan Lebaran Haji. Waduh. Terus? Kan waktu itu masih gabung LC weekendnya di Bogor. Nah, kan kalau kita mau LC weekend kan di bookingnya 1 tahun sebelumnya. Nah, ternyata begitu mendekati hari H, kita nggak sadar bahwa hari pertama LC weekend itu pas Lebaran Haji. Nah, kuncinya komunikasi dengan upline. Waktu itu kita konsultasi dengan Mas Risto. Kata Mas Risto, coba pikirkan solusi yang terbaik bagaimana, nanti kita sampaikan ke grup. Akhirnya udah, kita waktu itu ketemu solusinya, kita sampaikan ke grup. Kembali lagi, sebagai leader, itu akan menentukan arah. Sebagai leader itu. Kalau kita nggak baper, downline nggak bakal baper. Kuncinya baper. Jadi kalau kita, iya, kalau kita positive thinking, pasti downline positive thinking. Jadi waktu itu akhirnya kita sampaikan ke grup, karena ini sudah di booking 1 tahun sebelumnya, nggak mungkin mundur, dan ini juga pesertanya bukan hanya dari Lampung, ada yang dari Semarang, Jogja, terus Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Akhirnya solusinya kita berangkat malam takbir, ya. Terus kita sholat Id-nya waktu itu di Masjid Istiqlal. Oh ya, malah keren ya. Ya, selesai sholat Id, kita meluncur ke Bogor, sampai di Bogor, sholat Jumat di Bogor, selesai sholat Jumat, langsung LC Weekend dimulai. Waktu itu zamannya LC Weekend mulainya kalau nggak salah jam 2 waktu itu, hari Jumat. Hari Jumat, oke. Ya masih 3 hari, 3 hari 2 malam. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari ada pertanyaan lagi buat Bu Dwi ini kayaknya. Dari Anna Muhlar. Ya. Kalau pasangan masih negatif banget gimana ya? Karena kalau jalan sendiri agak susah. Oh, iya. Jadi kebetulan kan kalau kami berdua menjalankannya dari awal berdua nih, Mas. Nah, tapi saya mungkin cerita tentang downline. Betul. Downline. Ya, jadi di grup kami ada downline yang baru-baru ini juga sih kejadiannya. Downline yang pasangannya negatif.
Ya tadi, kalau kita sudah ambil keputusan untuk satu kepala menjalankan usaha ini, kita nggak berusaha menarik pasangan, bahkan kita nggak berusaha untuk berpikir bahwa pasangan itu kalau dia nggak aktif terus kita nggak berhasil, itu sebetulnya nggak harus terjadi gitu seperti itu. Gitu. Nah, jadi yang biasanya dilakukan dan kami sering kasih saran dengan donen kami cuma bilang kalau pasangannya masih negatif tapi mengizinkan ibu untuk menjalankan usaha ini, itu bersyukur banget, tinggal buktikan. Dan banyak kok contohnya Bu Putu menjalankan sendirian berhasil. Yang tadinya banyak juga itu Pak Putuanter sama Bu Joyce, kan awalnya Bu Joyce dulu. Saya sering ceritakan gitu. Jadi ceritakan banyak kok yang sendirian tanpa pasangannya bisa berhasil. Dan so far sih akhirnya membuat dolen kami jadi mau berbesar hati untuk terus jalan gitu. Kami juga bilang kalau kamu berhasil, ya pasti pasanganmu juga akan nggak negatif lagi. Gitu sih Mas. Yes. Oke. Bagus. Thank you Dwi. Ada pertanyaan berikutnya nggak nih? Gambarnya agak lambat, gambarnya nggak apa-apa, tapi yang penting suaranya Dwi cukup jelas. Ya, suaranya cukup jelas. Nih ada pertanyaan nih buat Herman kali ya. Daerah saya adalah daerah MLM yang banyak banget, dan MLM apa saja pasti masuk ke daerah saya. Beberapa frontline dan downline saya masuk MLM lain. Gimana cara mengatasinya Pak? Padahal saya sudah follow up dan sudah follow up si dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Ya, jadi ya. Halo, kedengeran ya? Kedengeran nggak? Nah, suaranya kedengeran ya kalau suara ya? Ya. Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi dan beberapa teman juga, beberapa downline, kuncinya adalah di new frontlining sebetulnya. Jadi ketakutan itu timbul kalau kita hanya punya downline satu-satunya. Gitu. Nah, tapi kalau kita terus sponsori orang, double peseter terus, ketakutan itu akan berkurang, ketakutan itu. Jadi kita nggak bisa melarang, nggak bisa menghindari downline yang mau ikut multi level apapun, tidak bisa kita larang itu. Nah, yang kita bisa lakukan seperti yang kami juga belajar dari mahasiswa Mbak Devi adalah waktu itu ada downline kami yang ikut multi level lain, terus kata mahasiswa, ya kamu harus lebih membangun relationship sama dia. Kalau relationshipnya bagus, ya begitu kita tarik lagi ke MW, dia pasti oke. Seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah build relationship, seperti di focus board itu kan ada langkah build relationship, ya. Jadi kita build relationship, buat dia lebih percaya, lebih dekat dengan kita, sehingga kalau kita arahkan apapun, dia lebih oke, lebih trust gitu. Iya. Seperti itu. Ya, bagus. Kedengaran ya kalau suara ya? Kedengaran. Teman-teman, ini ada gangguan di sinyal di Jogja, jadi gambar video dari Herman Dwi nggak kelihatan, tapi suaranya kelihatan. Ya. Suaranya kedengeran. Suaranya kedengeran, benar. Daripada suara kelihatan tapi gambar kedengeran lebih bagus. Pokoknya begitu. Ada lagi nggak? Tadi Devi udah nemu, hilang lagi tuh pertanyaannya. Bentar ya. Iya. Ini aku aja deh yang nanya. Coba. Kan kita punya downline juga ini ya jalanin MLM lain ya. Ini di Lepas Herman Budwi ini. Yang saya mau tanya sama Pak Herman Budwi, kenapa kok berani hubungin kita waktu itu? Kok nggak takut? Padahal kan waktu itu udah sering banget kan ngobrak-ngabrik grup kita, presentasi donen-donen kita, MLM lain. Kok berani gitu? Apa yang membuat kalian berani hubungin kita lagi? Aku lupa tuh yang dulu duluan Dwi apa Herman ya? Boleh ceritakan? Herman ya. Tapi kita nggak percaya. Ya. Oke, moga-moga suara masih kedengaran ya. Suara oke ya, kedengaran ya. Suara lancar. Oke. Jadi kuncinya
kembali lagi ke tadi ke relationship. Nah, dulu waktu kami masih sempat keliling ke beberapa multi level, Mas Risto sama Mbak Devi itu tidak putus silaturahminya, komunikasinya tidak terputus, bahkan terus dibina, keep contact waktu itu. Ya, jadi tidak hanya sebatas bahas bisnis. Kadang-kadang kita waktu itu sempat diskusi tentang diet macan terus sebagainya itu kan. Saya dulu ya. Iya. Iya sih. Betul. Yang ada hubungan sama bisnis ya. Iya. Jadi build relationship itu sangat menentukan sekali ya. Karena dengan relationship yang bagus pasti terjadinya trusting gitu ya. Antara upline dengan downline gitu. Jadi yang membuat berani itu karena itu tadi hubungan yang baik tadi, kuncinya cuma itu sih. Ya, di samping itu ya dream kami besar, lebih besar daripada ketakutan kami, dreamnya. Jadi dream kami lebih besar daripada rasa gengsi. Betul, rasa gengsi. Rasa gengsi yang biasa menghambat kita ya. Ya, ini kita masih ada 15 menit, 20 menit lagi. Boleh nggak kalau di restart dulu kali HP-nya? Nanti join lagi supaya gambarnya kelihatan juga. Karena waktunya masih cukup panjang. Bisa ya? Soalnya kita boleh aja kalian nih. Jadi kamu restart. Ya, dulu. Boleh. Ini yang restart HP aku aja. HP aku yang di restart. Mungkin suara masih bisa ini. Oh, gitu. Ini sementara pakai HP aku, Mas. Oh, gitu. Lagi restart HP-nya. Jadi ganti HP atau gimana? Ya, nggak apa-apa, lanjut pertanyaan satu lagi sambil nunggu restartnya. Oh, masih restart. Oke, Devi. Ada yang bagus nih. Ada nih bagus nih pertanyaan dari Eva dari Bali. Bisa sharing nggak Pak Herman Dudwi menjalankan bisnis ini dengan milenial di Jogja? Kamu kan banyak tuh para milenial di Jogja. Oke. Jadi teman-teman dari pengalaman kami, generasi apapun, baik itu baby boomers, generasi X, generasi Y, milenial dan sebagainya, itu kan sebetulnya hanya labeling untuk kelahiran, tahun lahir, betul ya? Betul. Hanya labeling. Nah, dari pengalaman kami ternyata kuncinya bukan di dia masuk ke generasi apa. Memang setiap generasi itu dia ada habit, setiap generasi itu. Nah, tapi yang terpenting adalah kita bisa nggak memahami personality dia apa gitu. Karena begitu kita memahami personalitinya, kita bisa kasih makanan egonya. Nah, begitu makanan egonya bisa kita berikan, kita akan bisa masuk ke zonanya dia. Betul. Nah, yang sering kesulitan itu adalah kalau kita tidak memahami bahasanya dia gitu. Sama aja seperti kita berkomunikasi dengan binatang peliharaan nih, ambil contoh ya. Kalau kita memahami bahasanya si kucing, memahami sifat-sifatnya kucing, kita akan gampang berkomunikasi. Atau dengan ular nih. Kan ada orang yang sangat takut banget dengan ular. Tapi bagi mereka yang memahami bahasa atau gerak tubuhnya si ular, dia tidak akan takut dengan ular. Nah, sama dengan karakter manusia. Begitu kita memahami karakternya apa, personalitinya apa, kita kasih makanan egonya, maka generasi apapun itu akan masuk. Seperti itu. Oke. Thank you, Man. Ini HP satunya udah siap. Bisa diin, Pak. Yang satunya ini. Oke. Coba. Kamu keluar dulu kali. Ya, keluar dulu. Lip dulu. Nah, baru nanti masuk lagi. Oke, teman-teman nggak masalah walaupun ada kesalahan teknis di sinyal di Jogja, tapi kontennya luar biasa nih. Pertanyaannya bagus, jawabannya Pak Herman Dudwi juga bagus. Karena nanti kita nggak banyak ya kita punya grup yang pernah jalankan MMM lain, terus sukses gitu di MW. Betul. Jadi teman-teman yang masih mau tanya, boleh tanya silahkan. Terus jangan lupa nanti
live ini akan kita save, jadi masih akan bertahan 24 jam kalau mau ditonton lagi atau mau di-sharing. Nah, ini kita add lagi. Semoga lebih baik ya, gambarnya. Semoga lebih baik, kita masih ada sekitar 10-15 menit. Ayo yang masih mau kasih pertanyaan, banyak pertanyaan. Kalaupun ada yang terlewat, mohon maaf. Sekarang udah. Langsung pertanyaan ya, Man. Apakah ada hubungan dengan bisnis Bapak Ibu dengan pindah dari Lampung ke Jogja? Apakah ada hubungan? Apakah ada hubungan? Jadi pindah dari Lampung ke Jogja itu apakah masalahnya bisnis? Masalah menentukan untuk keberhasilan kalian. Betul. Ya, jadi itu dimatiin biar nggak bingung. Ntar, satu dimatiin dulu. Iya. Oke. Ya. Biasa kan dua-duanya mau menonjol. Dua-duanya menonjol. Jadi harus mengalah ya. Oke. Udah taruh dulu ya gitu ya. Oke. Enaknya kalau live sih begini. Iya. Kita lanjut. Lanjut. Jadi waktu kami pindah itu sebetulnya bukan karena faktor bisnis, ya, tapi karena faktor keluarga atau orang tua. Jadi dua faktor. Yang pertama, Devin waktu itu mau sekolah di Jogja, persiapan untuk masuk universitas. Kalau dia pindah kelas 3, nggak mungkin bisa, jadi pindahnya harus kelas 2. Itu satu. Yang kedua, orang tua Dwi diajak ke Lampung nggak mau, jadi dia nggak mau ikut anaknya, jadi kita yang harus ngalah, anaknya yang harus ngedampingi. Jadi dua faktor itu. Nah, di satu sisi yang membuat kita berani mengambil keputusan cepat, karena kita tahu bisnis ini bisnis yang portable. Iya, betul. Bisa dibawa kemanapun. Iya. Dan bersyukurnya kami waktu membangun bisnis ini di Lampung, kami betul-betul istilahnya 100% percaya dengan sistem. Oke. 100% percaya dengan sistem. Nah, karena kami 100% percaya dengan sistem, ya, kita betul-betul setiap langkah itu kita komunikasikan dengan upline, ya alhamdulillah bisnisnya jadi. Bisnisnya jadi. Nah, termasuk bisnis kami yang di luar kota lain, ambil contoh yang di Tulung Agung. Yang di Tulung Agung waktu itu upline menyarankan kalau kamu mau bangun bisnis di luar kota, 6 bulan berturut-turut harus intens ke sana. Dan itu betul-betul kami lakukan. Kami 6 bulan dari Lampung terbang Surabaya, langsung jalan ke Tulung Agung. Bulan depannya terbang lagi ke Surabaya, Tulung Agung, 6 bulan berturut-turut. Ingat banget tuh. Dan begitu setelah 6 bulan, bisnis itu sampai sekarang jadi. Yang di Tulung Agung itu royaltinya lumayan, royaltinya. Nah, bicara tadi daerah baru, pasti secara psikologis setiap daerah baru kita punya semangat baru. Semangat baru. Dan beruntungnya kami, waktu di Lampung kami dipercaya jadi host couple, kami langsung teachable aja, tidak menolak. Jadi begitu upline katakan, oke, host couple-nya kamu, yaudah, kita nggak pakai nanya ini, nanya itu, oke. Jawabannya selalu oke. Dan begitu kami pindah ke Jogja, karena sudah ada pengalaman jadi host couple di Lampung, merintis Jogja dengan kondisi, bukan nol ya, malah kondisi minus Jogja waktu itu. Karena 2,5 tahun udah nggak ada pertemuan di Jogja. Nah, pengalaman merintis di Lampung kita duplikasikan di Jogja, akhirnya fine-fine aja. Kita waktu di Lampung merintis pertemuan ke Jakarta 2 tahun BBS, ya. Begitu kita di Jogja, BBS-nya harus ke Semarang waktu itu. No problem, karena Semarang lebih dekat daripada Lampung Jakarta. Dan waktu itu hanya 1 tahun ya kita. 1 tahun kita alhamdulillah sudah bisa adakan BBS di Jogja. Seperti itu.
Thank you. Ini ada pertanyaan nih, mungkin pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita tinggal sekitar 4 menit buat Bu Dwi dari Wulan. Ya. Pak Bu, saran dong gimana menyikapi situasi seperti sekarang ini nih, supaya bisnis kita tetap jalan. Coba Bu Dwi mungkin bisa ceritakan tuh yang Zoom yang dilakukan, strategi-strategi yang dilakukan. Silakan Bu. Ya. Oke, aku coba sharing aja ya. Jadi memang yang pertama, kami merasa sudah dipersiapkan sama Tuhan, karena memang Jogja dari Juli tahun lalu memang sudah online semuanya. Nah, terus juga beruntungnya kami ini punya grup milenials, Mas Risto, yang memang sudah familiar dengan hal gitu. Kaminya ya nggak familiar gitu, tapi kami mencoba untuk ikut memasuk ke dunia mereka, ya, Zoom, habitnya mereka. Nah, jadi walaupun dengan segala kegaptekan kami, tapi kami mau belajar, nggak takut salah tadi itu loh, Mas Risto. Kami nggak takut salah. Nah, yang saya lakukan dan Mas Herman lakukan adalah Klub 10. Kita kan ada Klub 10. Itu kami sudah mulai pakai Zoom. Pakai Zoom. Di situasi seperti ini ya, oke. Di situasi seperti ini membantu banget. Wajah kita sebagai leader dengan kondisi gini kan ada yang beberapa yang kepengen mengeluh gitu ya, tapi mimik muka kami itu menunjukkan semangat, bahwa nggak ada masalah, semuanya bisa kita tetap jalankan. Bahkan kami nggak pernah ngebahas, terus terang aja kami nggak pernah ngebahas tentang situasi itu kita nggak pernah ngebahas, tapi kami langsung program ya. Oke, gimana caranya supaya kita bisa lulus 3 poin Klub 10-nya? Wah, itu jadi sebenarnya yang kita poin pertama bagaimana bisa 2 frontline, terus bisa punya PV 100.000 dan bisa ngajak new KM. Nah, itu yang kita terus gembar-gemborin terus sih. Terus sharing-sharing N1 Mobile. Ada kesulitan nggak ngajak teman-teman pakai Zoom yang mungkin beberapa masih belajar lagi? Nah, gimana? Boleh cerita nggak singkat? Jadi kebetulan kan Klub 10 kami ada juga yang di Lampung, di Jakarta gitu ya. Nah, sebelum Klub 10 itu mulai, sebelum on, itu saya japri biasanya. Japri. Pagi itu saya sudah woro-woro, ada kesulitan nggak? Terus dia nanya bagaimana. Kita bimbing ya, Mas. Memang kami berdua memang harus mau luangkan waktu untuk bisa membuat mereka nyaman dan akhirnya berhasil sama-sama bisa pakai Zoom gitu. Ada yang gagal juga, tapi dia ngulang lagi, semangat besok ikutan lagi. Tapi dan kami juga dan kami juga sesuai saran Mas Risto, Mbak Devi, kita sudah buat agenda seminggu ini, Mas, untuk training via Zoom. Jadwalnya apa? Ada jadwalnya gitu? Jadwalnya nih, seperti malam ini jam 9 sampai jam setengah 10 itu kita akan ada sharing tentang bagaimana menaikkan imun tubuh. Wow, pakai Zoom ya? Dari Dokter Ida, pakai Zoom. Wah, ini udah semangat banget nih, mereka udah mulai. Terus besok sharing dari Mbak Titin Lampung. Bagaimana cerita tentang Arbi bulan ini. Dia akan ngebahas tuh isinya Arbi bulan ini apa. Terus Rabu kita ngadakan Infonet ya Zoom. Oh, Infonet pertama pakai Zoom. Pak Herman. Presenter. Kita coba. Gitu. Perlu pakai jas tuh, Mas, nggak tahu saya. Pakai jas katanya. Oh, nggak apa-apa sih. Daripada jasnya nggak pernah dipakai kan mending dipakai di kondisi ini. Iya. Terus juga kita ada tentang Sky, kemudian tentang Core Plus, APSA, tentang startup. Bagaimana startup. Jadi kami manfaatkan betul. Jadwalnya ya, udah bikin jadwal itu. Agenda 1 minggu udah tersusun. Agenda 1 minggu. Oke, luar biasa. Teman-teman lain juga mungkin bisa belajar itu ya. Ide dari Herman Dwi yang sangat bagus supaya nggak semua terlarut di rumah saja baca-baca berita gitu ya. Ketakutan sendiri dan seterusnya. Ada pesan terakhir nggak nih? Sebelum kita akhiri. Tinggal 28 detik. Terima kasih sebelumnya Pak Herman Dwi, tinggal 28 detik. Silakan. Ya, pesannya kalau dari kami selalu bersyukur di kondisi apapun. Semangat. Dan dengan bersyukurnya ya kami sendiri
memang di satu sisi sedih sih dengan kondisi seperti ini, tapi di sisi lain kita sangat happy, bergembira karena omset juga kenaikannya